sholat Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah, semoga kita dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi hidayah sehingga bisa melaksanakan sholat Isya dan menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini dengan ringan. Sesungguhnya Islam ini adalah agama yang mudah, agama yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sesuai dengan fitrah manusia, mudah sekali. Dan kita yakin bahwa Islamlah yang mengantarkan pemeluknya ke surga. Tidak ada jalan lain setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah jalan untuk masuk surga kecuali dengan mengikutinya. Jadi pokoknya kita sudah proklamasi dengan syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tiket surga sudah terpegang. Tinggal kapannya itu saja, dan kapannya Allah yang menentukan. Jadi tiket surga sudah terpegang. Jamaah rahimakumullah, di antara begitu mudahnya Islam itu ada sebuah cerita. Jadi kisah yang masuk dalam hadis Nabi SAW itu beliau suatu hari sedang berkhutbah, sedang menyampaikan tausiah kepada para sahabat, menyampaikan berita tentang hari kiamat. Sampai para sahabat Nabi yang dekat-dekat beliau, yang Abu Bakar, Umar, dan lain-lain yang sahabat-sahabat besar itu sampai begitu ngeri dengan hari kiamat. Kemudian tiba-tiba ada seorang dari pegunungan, nama Arab Badui lah gitu ya, yang kurang kurang berpendidikan sehingga kurang adab. Itu tiba-tiba nyelonong kemudian tanya. Jadi memang sudah di dalam, tapi kemudian tiba-tiba angkat tangan nanya, belum waktunya tanya jawab begitu. Nanya kepada Nabi, wahai Nabi dari tadi cerita tentang hari kiamat, saya kok belum dengar dari tadi itu tanggalnya tanggal berapa? Kira-kira begitu kalau di Indonesia. Kapan hari kiamat? Mata saat. Maka Nabi masih meneruskan itu cerita beliau, menyampaikan tentang tausiah. Sampai si orang Badui tadi itu tanya sampai beberapa kali, sampai sahabat ini agak nggak enak dengan Nabi. Artinya juga agak mantau dengan orang yang tanya berkali-kali tadi tentang kapan hari kiamat. Nah, kemudian Nabi karena sudah ditanya berkali-kali, akhirnya beliau tanya balik kepada orang Badui tadi, apa yang kamu siapkan untuk datangnya hari akhir atau hari kiamat? Maka sang Badui tadi dengan spontan jawab, saya tidak punya persiapan apa-apa. Artinya maknanya dia hanya sholatnya yang wajib saja, puasanya yang wajib saja, begitu saja, amalannya tidak ada yang istimewa. Tapi kemudian dia ngomong, saya tidak punya persiapan apa-apa kecuali kecintaanku pada Allah dan Rasul, kecintaanku padamu wahai Rasulullah SAW. Jadi kemudian Rasulullah dengan jawaban itu beliau menimpali, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Para sahabat yang mendengarkan sabda Nabi tadi, yang awalnya mangkel sama orang Badui tadi yang bertanya itu tadi, yang belum waktunya tanya jawab sudah bertanya, itu setelah mendengar jawaban Nabi tadi menjadi orang yang berbahagia dan terterima kasih pada pertanyaan orang Badui tadi karena jawaban Nabi begitu melegakan. Engkau bersama orang yang engkau cinta. Maka ketika di hati kita ini punya rasa cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah itu juga tanda bahwa kita itu ahli surga. Jadi kecintaan kita pada Rasulullah itu adalah modal kuat untuk kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karenanya itu diantara tadi kita sampaikan di awal, begitu mudahnya Islam dengan cinta pada nabinya, dengan amal-amalan yang cukupi, yang gak berat. Jadi di awal ketika Isra Mi'raj kita pernah
banyak mendengar cerita bagaimana Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk umatnya sholat 50 rakaat sampai kemudian bolak-balik ya, 50 waktu ya, 50 waktu. Jadi kalau kita 5 waktu itu awalnya sholatnya 50 waktu sampai kemudian di akhir hanya sholat 5 waktu ya. Dan Masya Allah, jadi itu manfaatnya luar biasa. Yang sholat 5 waktu ini ya debat dalam berbagai macam literatur, sampai dokter yang yang spesialis itu sampai buat buku tentang manfaat sholat secara kesehatan, manfaat puasa. Jadi syariat Allah SWT ini yang mudah ini pun juga memberikan begitu banyak manfaat untuk hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat. Sholat menyehatkan tulang, menyehatkan pembuluh darah, kemudian puasa menyehatkan pencernaan, menyehatkan segala macam. Sehat badannya, sehat rohani. Jadi betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendesain syariat ini begitu sempurna. Mendesain perintah untuk sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu begitu sempurna. Sebagaimana sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain alam semesta. Sampai-sampai kita disuruh melihat langit di dalam surat Al-Mulk gitu kan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Suruh melihat langit yang tanpa tiang ini, disuruh melihat di mana letak ketidakseimbangannya, ya. Di mana letak celahnya, di mana letak retaknya. Nah, kalau kita ngecor itu sosok ada, kalau sudah beberapa waktu lamanya itu ada retakan, gitu, ditempel atau lain-lain macam-macam. Tapi ini Allah ciptakan langit tanpa tiang, bisa begitu tinggi, membentang tanpa retak, sempurna ciptaan. Sampai pada penciptaan manusia yang begitu sempurna, ya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menyuruh mendesain syariat ini dengan begitu baik. Jadi begitu sempurna. Maka ketika kita sebenarnya laksanakan syariat itu, sebenarnya melaksanakan itu kesempurnaan dalam kehidupan kita. Jadi jemaah rahimahumullah, ketika kita berislam, ya pokoknya sholat, waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya zakat, waktunya haji jika mampu haji, maka itu sudah cukup. Adapun tambahan-tambahannya, amalan sunnah yang begitu banyak, itu kita lakukan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Dan semoga Ramadan ini kita terlatih kembali, yang sudah Ramadan 37 tahun, yang sudah Ramadan 60 tahun, 70 tahun, itu kan berarti sejak baliknya sudah puluhan kali menghadapi Ramadan. Nah, Ramadan ini seperti rautan pensil yang buat kita jadi lebih tajam lagi. Yang menajamkan apa? Menajamkan hati kita, menajamkan kecintaan kita pada Allah dan Rasul. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan untuk diri kami pribadi dan para jamaah sekalian, untuk termotivasi dalam menjalankan agama ini sebaik-baiknya, menjalankan Islam sebaik-baiknya, dan berpikir dan termotivasi dengan begitu mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi syariat agama ini untuk kita mendapatkan surga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.